tuh sempat ada tanya-tanya juga sama beberapa orang yang memang mereka main judi slot itu. Aku tanya kayak kenapa? Pertama karena modalnya itu bisa dari ratusan perak. Ratusan perak, seribuan, jadi ibaratnya mereka mungkin uang-uang rokok gitu ya kan, uang-uang jajan lah lebih-lebih. Ngopi ya? Iya, uang-uang ngopi bisa dimasukin ke situ dengan iming-iming nih kalau misalnya menang bisa jadi 250.000. Tapi tanpa mereka sadari, mereka nyoba mungkin sekali main ratusan perak atau ribuan ya, tapi berkali-kali main nggak menang sebenarnya ngabisinnya lebih dari 250.000 juga. Yang pertama kenapa bisa demikian? Karena mindset pengen cepet kaya. Ya sama sebenarnya kalau di luar negeri itu kan lotre kenapa laku banget gitu kan. Yang kedua adalah biasanya udah struktural. Karena lingkungannya seperti itu, mereka akan seperti itu juga. Yang ketiga biasanya udah putus asa. Misalnya udah kesana kemari, cari penghasilan, tapi terus belum dapet ini misalnya yang sesuai ekspektasi, punya duit lebih, ya udah akhirnya dipertaruhkan di sana. Dipertaruhkan di sana tapi nggak worth it juga ya kalau memang ujungnya kayak tiba-tiba ada yang bunuh diri atau apa gitu kan, itu juga kayak kelilit utang juga stres juga atau udah kecanduan gitu. Betul. Nah makanya itu sebenarnya kan jadi kayak lingkaran setan ya ketika sekarang banyak banget yang melakukan judi online terus mereka udah kecanduan, ketika udah kecanduan misalnya mereka udah nggak ada penghasilan lagi nih, ujungnya apa? Ngambil pinjol. Udah ngambil pinjol nggak bisa bayar, ambil pinjol lagi, gali lubang tutup lubang gitu. Oke, tapi emang sudah ada kayak success story dari judi online ini sendiri Kak Olive? Kalau aku sih belum pernah menemukan ya. Berarti emang ibaratnya judi online ini hal-hal yang sangat parah gitu lah ya. Karena ya mau gimana walaupun yang namanya judi ya pasti lebih tinggi kalahnya lah daripada menangnya. Benar nggak? Iya betul. Oke, kemudian dengan risiko sendiri ini gimana sih Kak Olive? Resikonya bisa efek multiplier juga ya, selain dengan kondisi finansialnya mereka sendiri tentunya yang terganggu, apalagi kalau misalnya mereka sampai kecanduan gitu ya. Ada juga yang sampai jual-jual barang, bahkan nggak ngasih istri sama anaknya uang gitu ya. Efek terbesarnya juga bisa mengganggu perekonomian sebenarnya. Kalau misalnya lihat sekarang, daya beli kok sekarang turun ya. Daya beli turun itu bisa macam-macam loh. Entah karena memang inflasinya lebih tinggi daripada pendapatannya, tapi bisa juga karena ada alasan lain. Kalau kita lihat dari 2017 sampai 2022 itu 190 triliun. Artinya apa? Banyak juga orang-orang yang punya duit larinya duitnya ke sana bukan dipakai untuk belanja. Iya. Tapi kalau misalkan kita lihat ya, ini kalau misalkan kita lihat orang-orang yang suka judi online ini kan profilnya agresif gitu ya. Tapi kalau dilihat dari seluruh instrumen yang tadi Shania udah jabarkan begitu ya, ini sebenarnya cocok kemana sih? Oke, jadi kalau misalnya cocok kemana menurutku karena orang yang suka judi ini adalah yang suka tantangan seperti yang tadi Syafira sempat bilang, biasanya mereka nggak mau tuh cari-cari instrumen yang deposito, apalagi deposito kan ada minimumnya ya gitu, misalnya harus juta, sedangkan mereka kalau main judi aja bisa ratusan perak. Nah memang harus cari instrumen-instrumen yang bisa menjawab rasa keingintahuan mereka, bisa menjawab tantangan yang ingin mereka hadapi ya. Di kita sebenarnya yang legal itu kan banyak ya, instrumen-instrumen yang legal yang anda-anda yang mungkin suka judi ini bisa masuki gitu, seperti misalnya saham atau kripto atau bahkan forex gitu ya. Kalau misalnya nggak suka investasi, nunggunya lama nih beli satu saham masa baru jualnya 2 tahun. Nah investasi itu kan ada 2 tipe, yang pasif emang kita beli untuk tinggal tidur, sama yang aktif. Aktif itu ibaratnya ya bahasa kerennya trading lah ya gitu. Bisa trading aja gitu. Tapi ini kalau yang judi online bisa based on apa ya? Kayak ada psikologinya juga. Kayak tadi kayak demen tantangan atau demen gambling kan nih kayak nggak jelas nih. Oke, gue bakal menang atau apa segala macam nih. Bisa dari psikologinya juga ya? Ya kalau psikologi kan biasanya karena pengen uang cepat gitu kan, terus pengennya sesuatu yang fluktuasi, ibaratnya naiknya dalam sehari bisa kenceng gitu kan. Nah ini sebenarnya sudah terjawab gitu sama instrumen-instrumen yang legal seperti itu. Iya, tapi menarik sih yang tadi Shania katakan, ini udah ada success story-nya ya. Success story-nya buat bandarnya kan? Iya benar. Karena ibaratnya yang dulu-dulu aja yang ibaratnya ya beberapa tahun lalu kasusnya sempat rame ya, kita nggak usah sebut lah ya. Yang itu ilegal yang kita anggap juga judi, ya pada akhirnya yang sukses ya mereka-mereka yang punya duit. Sedangkan orang yang deposit ibaratnya depositnya mereka 70%, 50% lebih masuknya ke duit si influencernya ini gitu misalnya. Oke Kak Olive, karena beberapa yang saya denger ini sempat ada yang awal-awal main judi online dan langsung dimenangkan gitu. Emang selanjutnya mereka kalah dan betul kayak yang Kak Olive bilang berakhir pinjam ke pinjol. Jadi kayak gali lubang tutup lubang. Nah tapi kira-kira berapa persen sih kemenangan ini akan terus ada pada orang pemula yang baru bergabung gitu ke judi online?
Oke, kalau berapa persennya jujur udah pasti aku nggak tahu karena aku belum pernah coba. Tapi pasti kalaupun ada yang sukses itu sebagian kecil, tapi dari berapa orang yang kalah gitu kan. Sebagian kecilnya ini juga kita nggak tahu apakah ini memang dimanipulasi hasil kesuksesannya atau seperti apa gitu. Oh, Baik. Ini menarik juga ya, tapi kalau misalkan kayak tadi, jadi lingkaran setan, udah judi online, terus kalau misalkan nggak bisa Pinjol. butuh duit lagi, jatuhnya ke pinjol lagi. Nah, terus itu apakah memang dari pemerintahan sendiri atau kayak pihak-pihak tertentu begitu ya, memang apa kurang sosialisasi atau bagaimana sih? Atau memang balik lagi ke orang ini gitu kan? Aku rasa sebenarnya sosialisasi dari pemerintah sudah cukup ada, tapi ya mungkin banyak faktor ya, kita juga nggak tahu nih di mana. Tapi menurutku daripada kita saling nyalahin nih satu sama lain, nyalahin pemerintah, nyalahin siapa gitu terkait regulasi, lebih baik yuk kita sama-sama. Contohnya juga sekarang kan eranya sosial media, eranya teknologi, termasuk juga para orang-orang yang misalnya terjun menjadi influencer untuk mereka juga memilih-milih nih apa instrumen-instrumen apa yang misalnya mereka boleh untuk iklanin, mana yang tidak. Sekarang juga kan yang jadi apa concernnya adalah banyak influencer-influencer yang mereka yang penting dapat duit aja dari endorse gitu, nggak tahu nih ini produknya apa, ternyata ini tuh judi. Masa sih nggak tahu? Misalnya seperti itu, ya mungkin ya. Oke, Kak Olive, tadi kan sempat jelasin kira-kira baiknya instrumen investasi untuk para pemain judi online ini adalah seperti saham Yang ataupun agresif. kayak yang agresif gitu ya, saham atau kripto dan juga trading yang psikologi mereka mungkin dimainkan juga dalam instrumen investasi tersebut. Nah, untuk jangka panjang ataupun jangka pendek, menengah dan panjang sendiri, baiknya apa sih sebenarnya Kak Olive? Oke, jadi bukan berarti mereka-mereka ini misalnya yang suka judi karena suka tantangan, jadi nggak boleh investasi di instrumen yang misalnya konservatif atau rendah risiko atau moderat. Tentu aja boleh. Semua balik lagi tergantung tujuan keuangannya. Asal jangan tujuan keuangannya adalah saya mau cepet kayak nih bulan depan, nggak ada ya. Semua tujuan keuangan itu tentunya harus realistis seperti itu. Nah, untuk jangka pendek memang sebaiknya kalau untuk yang umum pilihlah instrumen-instrumen yang cocok diinvestasikan dalam jangka pendek. Jangka pendek itu biasanya time frame-nya adalah maksimal 1 tahun gitu ya. Tapi kalau mereka yang suka tantangan, kalau misalnya dalam 1 tahun itu mereka misalnya bisa aktif investing dengan analisa dan return-nya bagus, ya kenapa enggak, boleh juga kok tetap. Oke, nah instrumen-instrumen ini misalnya seperti apa? Misalnya seperti SBN yang non-retail ya. SBN non-retail tuh seperti obligasi FR, itu sebenarnya bisa loh di-tradingin juga. Terus juga ada kalau yang jangka pendek lainnya tuh misalnya seperti emas juga bisa, emas tapi mungkin maksimal 3 tahun ya, 3 tahun hold gitu. Nah kalau misalnya jangka menengah bisa emas, bisa juga RDPT, jangka panjangnya bisa saham, tadi forex dan lain-lain. Tapi kalau memang kalian tipikalnya yang tradingnya jangka pendek, apalagi scalper, ya nggak apa-apa juga untuk terjun di instrumen yang agresif seperti forex, kripto atau saham, tapi memang cari tradingnya harian gitu. Oke, baik. Ini Kak, tadi kan udah disebutin ya, tapi ada SBN non-retail, terus ada emas, reksadana, dan juga forex. Tapi kalau misalnya kita mau nanya lagi nih sama Kak Olive, ini sebenarnya bagaimana sih cara kita mendiversifikasikan portofolio untuk mengurangi resiko investasi dari banyak instrumen tadi yang disebutkan? Kalau diversifikasi itu sebenarnya tergantung dari 5 hal ya. Yang pertama adalah risk profile-nya dulu dari setiap investor itu seperti apa. Apakah investor tersebut adalah tipikal yang konservatif, moderat, atau agresif. Kalau investornya itu tipikal yang moderat, tentu instrumen-instrumen moderatnya harus lebih banyak dibanding instrumen agresif atau rendah resiko. Instrumen moderat itu seperti apa ya sih? Seperti obligasi, emas gitu ya. Misalnya porsinya bisa 50% lebih. Sisanya baru instrumen agresif dan juga rendah resiko. Yang faktor yang kedua yang menentukan diversifikasi adalah time frame dari tujuan keuangan itu sendiri. Kira-kira nih mau investasinya untuk apa? Oh oke, dana pendidikan anak 3 tahun lagi. 3 tahun lagi itu kan berarti time frame-nya jangka menengah. Ya kan, kalau jangka menengah maka biasanya lebih baik hindari tuh yang kayak saham, kripto, karena kan fluktuasinya tinggi. Takutnya nanti anaknya mau masuk sekolah nggak ada tuh duitnya gitu, malah harganya turun. Jadi pilihlah instrumen-instrumen misalnya yang memang cocok diinvestasikan 3 tahun ke depan, porsinya harus makin besar. Syarat yang ketiga kalau mau diversifikasi adalah tergantung sama usia dari investornya sendiri. Contoh ya, misalnya ada orang A, dia itu bentar lagi pensiun, 5 tahun lagi pensiun. Pasti diversifikasi portofolionya harusnya paling besar adalah instrumen yang rendah resiko.
Karena dia pengen stabil dong, supaya kalau pensiun jangan sampai amit-amit duitnya hilang gitu. Pas mau pensiun, malah kena market crash, kan nggak mungkin kan? Gitu. Nah selanjutnya lagi adalah tergantung sama kondisi finansial dari setiap investor itu sendiri. Misalnya ada 2 orang, sama-sama penghasilannya 30 juta. Tapi yang orang A, dia punya tanggungan misalnya 2 anak, 30 juta 2 anak dan sandwich generation. Tapi orang B penghasilannya 30 juta tapi dia masih sendiri, pasti keputusan investasinya akan berbeda. Tentunya yang orang A yang dia punya banyak tanggungan, dia perlu memilih instrumen investasi yang moderat atau rendah resikonya lebih banyak daripada instrumen yang agresif. Sedangkan orang B karena mungkin dia masih sendiri, belum banyak tanggungan atau belum banyak yang dia pikirin gitu. Ya nggak apa-apa kalau dia mau sebagian besarnya di instrumen yang agresif. Syarat kelima adalah ini yang lebih komprehensif lagi, biasanya diversifikasinya itu tergantung sama kondisi makroekonomi. Suku bunga lagi seperti apa, ekonomi lagi baik atau tidak. Nanti biasanya ada analisanya tuh, kira-kira kalau suku bunga lagi naik, instrumen investasinya lagi perform apa. Kalau suku bunga lagi rendah, instrumen investasinya lagi perform apa. Maka alokasi asetnya bisa yang paling besar sesuai dengan keadaan ekonomi pada saat itu.